itulah yang terjadi saat ini. Ya, bisnis bisnis itu mengikuti trennya, betul nggak? Yang ramenya A semuanya ikut A, oke? Yang ramenya B semuanya ikut B, yang ramenya C semuanya ikut C. Kayak gitu. Apapun itu, Bapak dan Ibu ya. Ya, bisa orang juga kayak punya pedagang nih, misalnya pedagang gitu ya. Pedagang tuh misalnya jualan mie ayam ya, atau jualan Sebenarnya, dawet misalnya. belum sholat dulu nih. Jualan dawet atau mie ayam. Nah, itu masuknya ke bisnis owner. Ya, kuliner tapi bisnis ownernya ya. Nah, itu biasanya ngikutin tren nih. Ya, mau buka bisnis dagang apa ya yang rame yang ini ya, kayak gitu-gitu. Oke ya, betul nggak Bapak Ibu? Oke, nah semuanya tadi yang saya sebutin, nah itu kan semuanya adalah pilihan dari Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya tidak bicara mana yang bagus, mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak tepat, tidak. Ya, tapi semuanya adalah oke, itu pilihannya Bapak Ibu masing-masing. Mau bisnis apapun, mau jadi reseller, jadi dropship, gitu ya, dropshipper, jadi affiliate, ya, mau jadi agent asuransi, mau jadi MLM, mau apapun itulah, gitu ya, mau juga mau offline ya, misalnya dagang mie ayam, dagang dawet, ya, kemarin saya sempat cerita di kulwa saya. Nah, ini lanjutannya bahwa semuanya itu bagus dan itu pilihan Bapak dan Ibu. Nah, cuma saya mau tanya Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang karyawan dulu nih, ya. Tadi ada sales motor. Sales motor itu karyawan juga kan ya? Saya mau tanya, tujuan Bapak Ibu memilih menjadi karyawan apa? Apa coba? Yang karyawan ya, yang karyawan nih. Tujuan nyari duit. Oke, yang lain nyari duit katanya. Yang lain apa? Tujuan menjadi karyawan apa, Pak? Cari penghasilan, ya sama aja, Pak. Cari duit, cari penghasilan. Ada nggak yang cari jodoh? Fixed income, oke ya sama aja, Pak ya cari duit. Oke, pendapatan tetap ya, nyari duit, pengalaman, oke. Ada nggak yang mencari yang Muslim nih? Ada nggak yang mencari ridho Allah? Ya, karena dulu ada yang mencari ridho Allah, oke. Jadi kalau nggak digaji nggak apa-apa ya, cukup dapat ridho Allah aja, gitu. Pendapatan tetap, nyari duit dan pengalaman, ya. Apa tujuan Anda menjadi karyawan? Kan gitu. Oke? Ya, untuk ibadah. Ya betul, Pak. Ya, tidak salah. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dibayar, nggak dapat duit, ya, ngomongnya ibadah pasti nggak terima. Gitu ya. Bapak Ibu udah kerja, ya nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan, nggak mungkin ya. Semuanya itu adalah ibadah, Pak. Jadi ibadah itu jangan diartikan seolah-olah yang penting ibadah gitu ya. Silahkan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, tujuan yang bisnis nih ya, yang bisnis yang jadi agen, reseller, nah itu kan masuknya ke usaha atau bisnis lah ya. Kita jangan debat dulu usaha dan bisnis itu apa bedanya, dagang dan usaha bisnis itu apa bedanya. Saya enggak, saya ini semuanya dulu. Tujuan Anda bisnis apa? Apa coba? Yang punya bisnis nih, ada jadi agent ya, yang tidak terikat nih waktunya dengan perusahaan atau dengan kantor. Tujuannya apa coba? Ayo, yang punya bisnis, usaha apapun tadi, reseller, apa, nyari duit tambahan. Wah, berarti sudah punya duit tetap ya, Pak. Passive income, belajar berusaha berkembang agar bisa menjadi pengusaha sukses. Oke. Penghasilan tambahan. Apalagi lebih berkah, punya banyak waktu buat keluarga. Oke. Betul ya, Pak ya? Mendapat berkah. Passive income ya. Yang saya tanya nih yang sudah punya passive income ya, sudah dapat belum passive income-nya? Persiapan pensiun. Oke. Mencari uang yang tidak terikat, bisa penghasilan lebih, bisa liburan, bisa ibadah dengan tertib. Oke. Ayo, yang tadi menjawab passive income, kira-kira dapat belum passive income-nya? Ayo. Invest saham malah nyungsep. Iya, Pak. Belum katanya. Persiapan pensiun. Waduh. OTW, OTW keneh Kang. Insya Allah. Amin, siap. Tapi tong lami-lami nyapanya gitu. Jangan kelamaan OTW-nya. Nanti oh tungguan weh gitu ya. Kalau orang Sunda itu biasanya OTW teh oh tungguan weh gitu. Jadi entah kapan nyampainya kalau oh tungguan weh. Ya, oh tungguan aja gitu. Ya.
Dapat kalau ada mitra. Oke, ya berarti masih belum passive income itu, ya masih active income. Jadi kalau passive income itu Bapak Ibu tidur ya, mau liburan mau apa duitnya tetap ngalir itu namanya passive income. Oke. Nah, kalau sorry passive income. Kalau active income itu Bapak Ibu harus cari dulu baru dapat duit, gitu ya. Nah, itu namanya aktif. Oke. Bisa dari manapun sumbernya. Oke. Nah, saya tanya nih ya, sekarang dua-duanya, khususnya nih, bagi yang sudah menikah, tapi ya, yang single jangan jawab. Tujuan Anda menikah apa? Ayo, saya tanya nih, ya. Di Zuminar-Zuminar di yang lain nggak ada yang nanya begini ke Bapak Ibu, ke peserta. Ya, cuma di sini kayaknya. Oke, ikut sunnah, ibadah. Ayo, tujuan Anda menikah apa coba? Ibadah melanjutkan keturunan, ibadah sunnah Rasul. Oke, ayo. Ya, khususnya yang sudah menikah ya. Saya yang masih single jangan menjawab. Ya, yang sudah menikah nih saya tanya juga. Ya, tujuan Anda menikah apa? Ya, baik Anda karyawan, baik Anda melampiaskan kebutuhan terjaga dari maksiat, ibadah ya, rata-rata ibadah. Ya, melampiaskan kebutuhan nih Pak Mahfud nih. Aduh, lucu ya. Ya, apalagi kenyamanan, menyempurnakan ibadah. Oke, tujuan bisnis, pendapatan oke ya tadi apa ya? Separuh agama, bukan separuh nafas ya Pak ya. Nanti jadi lagu. Menyempurnakan ibadah melengkapi hidup. Oke, ya. Jawabannya semuanya seperti itu pasti. Nah, sekarang kita buka Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu menjadi karyawan, mau bisnis, Bapak Ibu menikah, itu sebenarnya sama tujuannya Bapak Ibu. Sama-sama ingin ini. Betul? Ingin bahagia nggak Bapak Ibu? Saya tanya. Yang jadi karyawan pengen bahagia nggak? Yang bisnis ya, apapun bisnisnya lah, mau MLM, mau apapun, pengen bahagia nggak? Ingin nyampe kepada kebahagiaan nggak? Kepada happiness, oke? Okay? Nah, berarti itu sebenarnya tujuannya Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi karyawan, Bapak Ibu jadi pebisnis, Bapak Ibu menikah, pengennya bahagia loh, ya. Sekarang pengen ibadah, tapi Bapak Ibu katanya ibadah, tapi berantem mulu di rumah, betul nggak? Cekcok terus dengan istri, dengan anak. Bahagia nggak kira-kira? Enggak. Apalagi urusan duit. Wah gitu ya, urusan kebutuhan. Ayo. Betul? Iya, makanya. Jadi tujuannya semuanya Bapak Ibu. Mau karyawan juga sama. Ya, karyawan kerja di kantor, ya harus bahagia gitu. Kalau nggak bahagia, ya pulang ke rumah juga lesu, Pak. Apalagi kalau di kantornya sering lembur, sering apa dimarahin bos, sering ini itu segala macam. Wah, udah kayak gitu. Jadi tujuannya adalah bahagia, ya. Duit betul, uang betul, tidak salah. Tapi pertanyaannya gitu. Ya, ini bukan pertanyaannya bukan apakah nggak punya duit bisa bahagia, bisa. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu punya uang? Betul nggak? Lebih bahagia mana? Ya, pasti lebih bahagia. Kayak gitu. Jadi bukan karena bahagia karena uangnya. Karena ketika punya uang, Bapak Ibu bisa apa? Ini Bapak Ibu, membahagiakan keluarga. Betul? Setuju nggak? Kalau tujuan Bapak Ibu ya menjadi karyawan nih, pegawai, terus kemudian berbisnis atau Bapak Ibu menikah, gitu ya. Maunya jangan cuma bahagia diri sendiri, Pak, tapi bisa membahagiakan orang lain. Orang lain itu siapa? Ya pasti keluarga, Pak. Betul nggak? Bapak Ibu kerja banting tulang, capek-capek, mau begadang, mau ini, mau ikut Zoom kayak gini, pengen tahu cari uang tambahan segala macam. Cuman satu, Bapak Ibu. Ingin membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Setuju, Bapak Ibu? Ya. Nah, ini sebenarnya. Cuma problemnya kemudian balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita tidak tahu tujuannya, jadi karyawan, jadi pebisnis, ya, bahkan kita menikah. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Nggak mungkin kan Bapak Ibu kawin cerai gitu. Sorry, kawin cerai, nikah cerai kan. Betul nggak? Berarti Bapak Ibu tidak bahagia. Seperti halnya Bapak Ibu
menjadi karyawan. Kalau dia diterima jadi karyawan, terus kemudian keluar, ngelamar lagi, diterima lagi, ngelamar lagi. Kira-kira bahagia nggak Bapak Ibu? Capek kan keluar masuk jadi karyawan, betul nggak? Bisnis juga sama, gitu. Bisnis juga sama. Bapak Ibu keluar masuk nih, join bisnis ini, ikut bisnis itu, ikut di sini. Berarti Bapak Ibu sebenarnya nggak bahagia, gitu. Makanya kemarin saya udah kasih lihat, gitu. Bapak Ibu kita semua bisa jadi lagi ruwet hidupnya kalau berpindah-pindah bisnis. Termasuk menikah juga sama, Pak. Makanya kenapa? Ya, mentor saya mengatakan, kalau kita mau bisnis, itu seperti halnya kita menikah, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah berbisnis itu banyak pindah-pindah. Coba tetapkan satu atau dua. Gitu. Seperti Bapak Ibu menikah. Bapak Ibu menikah itu nggak mau besok cerai kan? Hari ini menikah, besok cerai. Mau nggak? Nggak mau kan? Gitu. Nggak mau kan besok hari ini nikah, besok cerai. Gitu. Nggak mau pasti. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu fokus ya dengan kebahagiaan, mempertahankan apapun ya yang terjadi, saya harus pertahankan keluarga ini. Sama Bapak Ibu seperti bisnis. Bapak Ibu seperti ngantor juga sama. Pertahankan bagaimana saya tetap kerja di sini. Jangan sampai keluar. Kalaupun keluar itu terpaksa misalnya gitu. Ya, karena di PHK mungkin perusahaan punya kebijakan lain. Ya itu bicara lain, Pak. Tapi kalau karena kita sendiri ya mohon maaf gitu ya. Berarti kita sedang tidak bahagia. Itu Bapak Ibu. Ya, ini saya bicara ke mindsetnya dulu. Oke, kita bicara mindset. Kemarin saya udah lihat kasih lihat di Kulwa itu problemnya. Mungkin hari ini ada yang nggak ikut Kulwa, nanti ikut Kulwa lagi minggu depan. Nah, saya hari ini adalah mindsetnya Bapak Ibu. Karena ini yang terjadi di kebanyakan keluarga. Ya, makanya makanya Bapak Ibu kalau mau bekerja, mau bisnis, sungguh-sungguh dibangun seperti Bapak Ibu menikah. Ya, walaupun mungkin bisa juga kalau Bapak Ibu cerai, Bapak Ibu bisa nikah. Cuman pertanyaannya, apakah nikah itu jadi permainan? Tidak kan? Itu ya cukup sekali dua kali, betul nggak? Nah itulah bisnis. Makanya kenapa di karyawan, di bisnis, di nikah itu ada yang namanya komitmen, Bapak Ibu. Betul? Ya, ada komitmen. Bapak Ibu kalau menikah ada akad. Itu ya, kalau di agama lain saya kurang paham apa nama akadnya apa itu ya. Nanti tolong dibantu gitu ya. Tapi intinya adalah ada akad, ada komitmen. Betul ya? Komitmennya apa? Ya saya akan hidup bahagia selamanya bersama dengan orang yang saya pilih ini. Kan nggak ada komitmennya, ya saya hari ini melampiaskan apa, tadi melampiaskan kebutuhan, besok cerai. Nggak mungkin. Betul nggak? Kayak gitu. Ya pasti punya tujuan, gitu, punya komitmen. Ya sama seperti halnya Bapak Ibu karyawan. Makanya Bapak Ibu ketika diterima menjadi karyawan di sebuah perusahaan, ya ambil tuh komitmennya. Ya, ini aturan kami. Sebelum diterima juga ada dikasih tahu dulu, betul Mak? Makanya proses interview itu panjang. Ditanya dulu ini itu segala macam, nanti dikasih tahu ini begini. Gitu. Ada komitmen Bapak Ibu, termasuk bisnis. Bisnis juga sama Bapak Ibu ada komitmen. Makanya ketika Bapak Ibu join bisnis, ya jangan main-main. Jangan nganggap bahwa ketika saya join bisnis, ya kemudian saya hanya main-main. Ya yang nggak apa-apa lah, belajar aja, menambah ilmu. Ya itu berarti Bapak Ibu nggak happiness, Bapak Ibu nggak bahagia. Karena main-main. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ketiga hal itu, kalau Bapak Ibu sedang jalankan, ya tolong jangan main-main. Perjuangkan. Ya seperti halnya Bapak Ibu menikah dengan pilihan Bapak Ibu. Bisnis juga sama. Kantor juga sama. Ya. Yang mau ngantor ngasih apa minta mencari tambahan ya sama, nanti ada komitmen. Jangan pindah-pindah. Saya ikut bisnis ini. Capek Bapak Ibu. Yang ada stres loh. Ya apalagi udah kerja, harus tugas kantor, gitu ya. Harus bekerja, sisanya nanti menyiapkan untuk menjalani bisnis online dan segala macamnya. Kalau tidak komitmen, yang ada Bapak Ibu ya muntaber, mundur tanpa berita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Oke? Ya, saya tidak akan perpanjang lebar. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membahagiakan keluarga, pasti banyak sekali
yang ingin menyampaikan ini, betul nggak? Ya mungkin pengen bahagia dunia akhirat, betul tadi ada yang menjawab seperti itu. Ya mungkin yang single nih ingin membahagiakan orang tua. Saya kan belum nikah, ya masih ada orang tua. Yang sudah menikah aja masih mau membahagiakan orang tua, terutama yang masih ada, betul nggak? Ya yang masih sehat masih ada gitu ya. Kita mau membahagiakan orang tua, apapun bentuknya ya. Kita nggak tahu maksudnya bentuk uang atau beliin apa, terserah. Ya. Nah, yang karyawan memiliki pekerjaan yang baik. Kalau sudah bagus, baik, ya fokuslah di situ, Bapak Ibu. Mungkin juga ada yang ingin ya membahagiakan dengan membeli rumah, ya renovasi ataupun kalau enggak. Yang masih ngontrak pengen beli rumah, yang rumahnya sudah ada mungkin pengen direnovasi, ya atau mungkin pengen liburan, ya mungkin nggak ke luar negeri lah, mungkin di dalam negeri dulu misalnya, atau pengen liburan ke luar negeri, atau pengen nambah ya kendaraan, ya udah punya motor, oh saya besok mau beli motor lagi nih, gitu ya motor-motor gede misalnya, atau pengen beli mobil, ya karena keluarga besar, kalau kemana-mana ribet gitu harus sewa gokar, ya namanya Grab gitu ya, gokar sama Grab car gitu ya misalnya, wah ribet nih, ya udahlah coba ya ingin bahagia nih keluarga dengan punya mobil. Jadi macam-macam Bapak Ibu ya, punya pasangan yang baik, punya kesehatan yang pengen pengen membahagiakan kalau kita itu sehat ya, terus kemudian bisa diet gitu ya, bisa kasih asuransi itu. Ini kalau ada agen asuransi itu kan gitu. Ya, kasih kesehatan, biayain orang tua ya asuransinya gitu. Dan segala macamnya, oke? Atau mungkin ingin terbebas dari masalah hutang dan yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak sekali. Ini hanya contoh apa? Contoh kecil ya. Mungkin ada juga yang Bapak Ibu pengen umroh ya. Tadi di sini banyak agen ini nih travel nih ya, travel umroh. Silakan tanya kepada para agen nih gitu. Saya kalau umroh untuk tahun depan misalnya bulan ini atau Ramadan, kalau misalkan Ramadan sekarang belum bisa ya. Ramadan tahun depan kira-kira berapa ya? Boleh nggak saya hitungin? Nah, kan udah persiapan tuh membahagiakan. Bisa nggak saya perginya nggak sendiri nih? Saya semua keluarga, saya dengan orang tua, dengan istri, dengan anak gitu ya, dengan bapak, dengan siapa misalnya gitu. Saya budgetnya sekian. Nah, tuh ya. Atau mungkin ingin punya investasi ya, macam-macam. Ya ini hanya contoh seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini terbuka mindsetnya. Ya, jadi apa? Saya tidak bicara langsung kepada bisnis ini, bisnis itu. Ya, terlalu itu udah sering Bapak Ibu di luaran sana Bapak Ibu webinar dimanapun ngomongnya pasti begitu ya. Yang manis-manisnya aja, tapi tidak mengatakan realita. Realita yang terjadi di kehidupan kita ya. Makanya kenapa kita sering kena iming-iming gitu ya, iming-iming bisnis enak, mudah gitu ya. Terus kemudian apa? Cepat kaya, cepat menghasilkan ya, dapatkan 100 juta gitu. Ya, semuanya begitu. Ya, mohon maaf kalau saya memberikan apa webinar udah pasti beda. Karena saya menganalisa realita dan menganalisa dengan yang ada, yang sedang berjalan, webinar yang selama ini ada tuh seperti apa. Makanya saya buat sendiri ya materinya nggak nyontek dari yang lain. Kayak gitu ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang ngomongin bisnis. Oke. Ya, baik karyawan atau yang sudah punya bisnis ya atau yang sedang mencari bisnis gitu kan. Yang mau cari uang tambahan nih. Banyak orang berpikir memulai bisnis itu tinggal mencari produk yang laku untuk dijual. Dan boom, katanya gitu. Tiba-tiba punya sebuah bisnis. Tiba-tiba, tiba-tiba nih, besok kaya raya. Ada nggak yang berpikir begitu? Ya, terutama nih, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf nih, MLM nih. Kan produk-produk MLM tuh bagus-bagus ya, nggak ada yang jelek tuh. Bagus-bagus ya, kayak gitu. Produknya bagus tuh. Ya, MLM apa pasti ngomong produknya bagus. Memang betul bagus gitu kan, tidak sembarangan. Tapi pertanyaannya, ada proses nggak yang harus kita lakukan? Ada usaha nggak yang harus kita lakukan? Apalagi tadi Bapak Ibu di awal, bahwa dunia ini ya maksudnya adalah sudah berubah. Berarti kita tidak bisa hanya bergantung hanya kepada produk yang bagus saja, Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu perilaku, ya perilaku masyarakat kita dan yang lainnya itu bagaimana sih? Kan seperti itu.
Ya, suka berpikir begitu. Banyak Pak ya, Bapak salah satunya aja. Makanya saya seperti itu. Manusia serba ingin ya betul Pak. Memang itu kenyataannya. Realitanya kan seperti itu. Mikir nih, oh kalau kalau saya join bisnis, cari produknya yang bagus, yang laku untuk dijual. Itu, oh pasti ini nanti saya tawarin kanan kiri pasti pada mau nih. Nggak taunya udah join, tawarin kanan kiri, aduh maaf ya, aduh enggak, nanti dulu ya. Semuanya nolak. Akhirnya stres Pak. Ya, padahal di sini sudah kepikiran, wah ini kalau laku besok dapat penghasilan besar, wah besok kaya, gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak berpikir begitu? Ya, pernah nggak? Ada nggak yang begitu? Coba ya, ketik angka 8 yang pernah berpikir seperti itu. Ketik angka 8. Ya, yang berpikir bahwa kalau kita mau memulai usaha atau bisnis, cari aja produknya yang mudah atau yang laku dijual. Yang wah ini bagus nih, pasti laku nih, semua pasti enak nih, wah laris manis lah, gitu. Ya, ada nggak? Wah banyak juga yang begitu ya, bahkan katanya sering gitu ya. Ya, kenyataannya Bapak Ibu tidak seindah itu. Ya, mau bisnis offline mau online tidak seindah itu Bapak Ibu. Ya, jangan jangan berpikiran bahwa ini bakal indah, waduh ya, indah pada waktunya gitu ya. Jangan berpikir begitu Bapak. Kenapa? Bukan tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ya kemudian ngelihat realita atau kenyataannya, nanti jadi stres Bapak Ibu. Ya, kemarin katanya waktu webinar, waktu Zoom, ini mudah, ya modalnya kecil. Saya tinggal duduk manis, dapat duduk diam, dapat duit. Kok nggak dapat duit? Nah, bohong nih berarti. Ada nggak yang kena iming-iming begitu? Gitu. Ya, katanya kemarin presentasinya begitu, ini segala macam. Wah, udah tuh stres akhirnya. Ya, ada yang seperti itu? Ya, jadi ya kenyataannya tidak seindah itu Bapak Ibu. Makanya ya saya tanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sudah punya bisnis, ya, punya usaha nih misalnya, ya, usahanya mau apapun, apalagi yang sudah online, yang sudah banyak online nih, apa sih kendalanya Bapak Ibu dalam bisnis online? Saya mau tanya. Ya, betul, kayak melihat gunung dari jauh manis dan indah, sudah masuk gunung agak agak apa gak demikian ya begitu Pak. Akhirnya mundur dari MLM ya. Ada usaha, ada hasil, betul. Oke, saya sekarang tanya nih sama Bapak Ibu. Oke lah, saya anggap bahwa Bapak Ibu apa yang karyawan nih mau lagi cari bisnis online, yang sudah punya bisnis online, ya, saya tanya nih, ya supaya nanti bisa sharing kepada karyawan yang lagi cari bisnis online, supaya mereka juga, waduh, tidak kemakan oleh iming-iming, ya. Apa sih kendala Bapak Ibu dalam bisnis online? Oke, ini ada Pak Erlandi ya, katanya nggak laku. Kenapa nggak laku, Pak? Kenapa produknya jelek atau gimana? Terus bingung promosi, WA blast di blok, iklan FB boncos. Wah, ini curhat atau gimana nih, Pak? Elit sedikit, waduh. Ini curhat atau gimana nih, Pak? Promosi kurang landing, belum bisa landing page, lead generation, oke, promosi yang nggak konsisten. Apalagi, Pak? Kendalanya apa nih? Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu yang sudah bisnis online dan ya sekarang ikut Zoom di sini, bahkan mungkin Bapak Ibu udah, saya yakin Bapak Ibu udah puluhan bahkan ratusan kali ikut Zoom di sana kemari, ya tentang bisnis lah, tentang belajar lah segala macam, gitu ya. Makanya saya tanya sekarang, ya biar supaya Bapak Ibu nanti keluar dari sini bukan bicara ikut bisnis saya, tapi Bapak Ibu paham, oh gitu, ketemu tuh maksudnya ya. Ya, saya nggak akan nawarin di awal nih bisa yang paling baik. Enggak, saya bukakan dulu. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu. Saya tarik masalahnya dulu nih. Susah iklan dan iklan nggak ada yang like. Lirik, like pun nggak ada. Iklan nggak laku. Nah, live kagak ada yang nonton. Susah cari produk winning. Oke. Ini Pak Erlandi nangis. Udah baper cari database. Oke ya. Banyak tuh kendalanya. Kayaknya yang karyawan lagi cari bisnis sampingan, siap-siap nih. Ya, akan ketemu kendala yang dicurhatin oleh Bapak Ibu yang lain nih. Siap-siap ya. Nah, itu saya pengen tanya aja gitu. Oke? Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya nih Bapak Ibu, kendala di dalam bisnis online cuma satu Bapak Ibu. Apa itu?
prospek, ya. Prospek. Apa itu prospek, Pak? Nah, produk MLM dijual murah di marketplace, nggak ada mentor. Ya, ya sudah, marketplace mah udah perang harga, Pak, gitu ya. Nggak ada mentor yang bimbing sampai bisa. Oke, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya lanjut ya. Kesulitan Bapak Ibu, kendala ya di dalam bisnis online itu cuma satu, Pak. Nggak bisa prospek. Betul tidak? Ya. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa prospek? Kenapa? Makanya tadi ada yang lead-nya sedikit. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa prospek? Ya, padahal prospek itu menentukan Bapak Ibu. Ya, prospek itu menentukan di mana ya kalau Bapak Ibu punya lead ya terus kemudian di prospek maka jadi customer. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak bisa prospek, oke? Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa prospek, nah kira-kira dapat customer nggak? Ya, semuanya nih, apapun, mau reseller, mau dropship, ya, mau apapun nih bisnisnya, mau MLM, mau agen asuransi, ya, agen properti, sales motor, sales mobil, Tolong gitu ya. ditutup ya. Ya, jadi kalau nggak bisa prospek, oke, ya, punya lead misalnya nih, punya lead tapi nggak bisa prospek, ya nggak dapat customer Bapak Ibu. Nah, kemarin itu ada yang konsultasi ke saya. Ya, ngobrol dulu awalnya. Nah, kemudian saya tanya, ya ini apa kebenaran yang konsultasi itu apa ini properti kayak gitu. Nah, saya tanya-tanya terus ya, saya dengan pertanyaan kenapa gini Pak, nah, gitu kan. Terus kemudian katanya beliau sudah ngiklan, udah pernah ngiklan untuk apa ya di inilah ya, entah saya tidak nanya di Google atau di apa, tapi katanya ngiklan untuk propertinya itu mendapatkan lead, tahu lead ya? Ada di sini tahu ada yang nggak tahu lead? Coba ketik angka 9 yang tidak tahu lead. Angka 9 yang nggak tahu lead. Tahu lead nggak? Ini takutnya nanti saya ngomong lead, lead, lead. Oh, banyak juga nih, Pak Didik. Pak Ari. Lead. Lead itu maksudnya database, Bapak-bapak, ya. Database ya. Jadi lead itu database, tahu nggak tahu juga database itu apa? Database itu minimal nih ada nomor, ada nama, nomor WA dan email. Minimal tiga itu ya. Itu namanya lead. Walaupun ya cukup lah sebenarnya. Walaupun harusnya lebih dari itu. Nggak cuma hanya nomor WA atau email atau nama saja. Tapi lebih dari itu. Ya harus tahu leadnya itu orangnya harus dikenal dan segala macamnya. Ya, itu namanya lead Bapak Ibu. Jadi daftar nama lah kata lainnya ya. Kalau orang prospek itu daftar nama. Nah, itu namanya lead. Gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Ada yang konsul ke saya sudah punya lead tuh kurang lebihnya berapa belas ribu gitu ya. Ada 11 ribuan katanya leadnya. Nah, tapi nggak diapa-apain Bapak Ibu. Oke, nggak di follow up, nggak ditanya, nggak diapa-apain lah intinya gitu ya. Nah, saya tanya, apakah mau jadi koleksi saja? Atau kalau tidak mau dikerjain, kasih ke saya aja, biar saya yang ngerjain. Maksudnya ngerjain tuh biar saya yang mengerjakan si daftar nama itu. Ngerjain si lead-nya, saya prospek dia. Ya, tentunya prospek dengan cara saya dan dengan produk saya, maksudnya gitu. Supaya mereka jadi customer. Gitu. Nah, ternyata bapaknya, aduh jangan, nggak mau saya prospek sendiri. Oke, kalau begitu lakukan, Pak. Katanya, nunggu waktu yang pas. Waduh, nggak ada waktu yang pas buat prospek. Ya, nunggu waktu yang cocok, nggak ada waktu yang cocok. Ya, terus kalau ditawarin katanya nolak, ya ditawarin apa dulu? Kalau Bapak Ibu menawarkannya langsung properti, ya langsung nolak. Karena apa? Bisa jadi beliau-beliau yang apa leadnya ini nggak ada nggak ada uangnya. Nah maka harus diolah. Tawarin apa? Ya tawarin produk yang mereka butuhkan. Tanya, Bapak Ibu butuh apa nih yang berhubungan dengan rumah? Mungkin butuh furniture, mungkin butuh apa? Figura, mungkin butuh apa? Oh banyak tuh kalau bicara ngomong hubungan dengan rumah. Butuh interior, butuh apa? Nah, kan ini harus diolah. Jadi jangan kita itu idealis. Uangnya saya jualan rumah, rumah aja. Saya jualan tanah, tanah aja.
gitu Pak. Jadi jadikan dulu tuh pendekatan seperti itu. Nah dari situ nanti kita lakukan pendekatan, siapa tahu beliau-beliau ini udah jadi customer kita, kita lakukan yang namanya pendekatan, gitu ya. Lalu kemudian mereka kita minta untuk memberikan referensi. Nah referensi itulah jadi kemudian lead kita, siapa tahu dari referensi itu terjadilah penjualan untuk propertinya, entah tanah, entah ruko, entah rumah, gitu ya, atau bangunan apapun, gitu. Nah, ternyata nggak dilakukan seperti itu, betul ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang tidak bisa prospek? Saya tanya, kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa orang tidak bisa prospek? Suara saya masih terdengar dengan baik? Karena di sini sudah turun hujan besar, takutnya terganggu wifi saya. Ya, malu, males, mager, 3M. Ya, belum menguasai materi. Oh. Emang kalau sudah menguasai materi langsung lancar gitu? Bingung materi, belum punya pengalaman prospek. Oke, ya terus gimana kalau belum belum pengalaman prospek? Oke, tidak bisa ngomong, ya. Maksudnya gimana Bu? Nggak bisa ngomong teh, gitu ya. Ya. Oke. Iya, betul. Kenapa tidak bisa? Banyak orang tidak bisa prospek. Betul jawabannya. Nggak bisa ngomong, nggak pede. Oke, khususnya yang bisnis online nih. Nggak bisa ngomong, nggak pede. Betul nggak? Mau disuruh ditolak baper ya itu. Nah, itu sering banget saya temui orang-orang begitu ya. Nggak bisa ngomong, nggak pede gitu. Apakah kita harus ngomongnya harus cerewet gitu supaya bisa bisa prospek? Enggak juga, tapi harus dilatih. Makanya kenapa public speaking itu penting. Nggak harus ngomong seperti saya di depan begini, nggak harus ngomong jadi depan mimbar atau di apa depan banyak orang, enggak gitu. Tapi minimal memberanikan diri bisa ngomong pede untuk ngomong di mana? Di WA. Minimal itu atau di email gitu. Itu kan database. Gitu ya. Harus bisa ngomong, harus 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 jangan gitu ya. Apalagi nggak ketemu orang kan. Nah, kalau offline itu kan harus ketemu. Kalau online yang harus ketemu, ngomong aja Bapak Ibu mau telepon atau mau pakai WA gitu ya, chatting misalnya. Bebas terserah, tapi harus ngomong. Gitu. Oke? Nah, makanya kenapa Bapak Ibu banyak orang bisnis itu nggak bisa ngonten. Betul? Mana nih reseller, affiliate, ya, marketing, dropship. Mana nih? Ayo, tadi menyebutkan. Oke, nah sekarang nggak cuma hanya reseller dropship, agen asuransi juga harus bisa ngonten, agen properti harus bisa ngonten, gitu ya. Agen travel, umroh, haji, atau travel yang lain juga harus bisa ngonten, gitu. Kalau Bapak Ibu mau bisa mendapatkan prospek, kalau nggak bisa ngonten gimana? Ya makanya latihan Pak, ngomong di depan kamera, gitu ya, bikin konten. Makanya sekarang kelas-kelas banyak kelas yang dijual di luaran sana, itu kelasnya bagaimana ngonten tanpa harus kelihatan muka, katanya gitu. Wah, ramai tuh kelasnya, langsung tuh gitu ya. Tapi tetap aja Pak, setelah udah ikut kelasnya, besoknya nggak dikerjain. Karena bingung, nggak pede, katanya gitu. Bingung nih, saya mau bikin konten apa, kayak gitu ya. Terus nggak pede, ini konten saya bener nggak ya, kayak gitu. Akhirnya nggak jalan-jalan juga. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa ngonten, malu, ya, atau disebutnya introvert, atau apapun itulah. Gitu. Ya, ada cara lain, yaitu apa? Ngiklan Bapak Ibu. Ya, tadi Pak siapa tadi ya, yang iklan katanya boncos terus. Nah, itu terus gimana Pak? Ngonten nggak mau, nggak bisa, ngiklan boncos. Kira-kira harus ngapain lagi? Kalau ngonten nggak mau, ngiklan nggak mau, misalnya, nggak bisa, udah mendingan pensiun jadi pebisnis online. Saran saya begitu. Kenapa? Ya udah, jadi karyawan aja. Ya, saya kasih ini bukan menakut-nakuti ya, tapi memang seperti itu. Karena apa, Bapak Ibu? Bisnis online itu mau bisa apapun, ya. Yang dicari itu apa sih? Yang dicari apa Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu, ya.
Oke, kalau konten iklan nggak bisa, gimana? Nah, jadi sebenarnya dicari ini, UUD. Tahu apa itu UUD, Pak? Tahu Bapak Ibu, UUD itu apa? Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Wah, semuanya duit ya. Ya, padahal tadi saya udah nyampein loh, gitu di depan. Ya, supaya Bapak Ibu dapat duit, harus apa dulu Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu dapat customer, nah customer itu kan melakukan transaksi ya dengan kita, entah itu apa transaksi. Nah, ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya database gitu. Ujung-ujungnya database Pak. Ujung-ujungnya lead gitu. Tadi di awal kan lead. Jadi kalau Bapak Ibu mau di bisnis online, nggak punya lead, dan nggak mau ngonten, dan nggak mau ngiklan, mending pensiun jadi pebisnis online. Saya mending tegaskan dari sekarang. Nggak usah cari-cari Pak bisnis mudah, join murah, dan segala macamnya. Nggak usah. Kenapa? Capek Pak. Stres nanti yang ada. Yang akhirnya Bapak kemudian, wah itu mah jelek, bisnisnya jelek, itu mah MLM jelek. Nah kayak gitu Pak. Akhirnya menjelek-jelekan perusahaannya. Akhirnya menjelek-jelekan produknya. Padahal masalahnya ada di sini. Ada di dalam diri kita sendiri masalahnya. Bukan di perusahaannya, bukan di produknya, tapi di diri kita. Tapi karena kita tidak mau berkembang, tidak mau upgrade dan berubah, apalagi dengan perkembangan zaman, teknologi dan segala macamnya, akhirnya apa yang kita lakukan? Menyalahkan. Ah, perusahaannya ini itu segala macam, ah produknya ini segala macam, ah susah ah ini segala macam. Akhirnya mental block lagi, kembali lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya duit, ya dapat customer, Bapak Ibu harus punya database. Nah, dapat database dari mana? Satu, dari konten, Pak. Gitu. Bapak Ibu nonton, disenangi orang segala macam. Bukan follower ya, konten. Ya, konten, Pak ya. Nih, saya liatin. Ini ya dulu apa? Ya, saya ngonten, cuma sejak sejak apa namanya IG saya dihack gitu. Nah, saya terpaksa berhenti dulu karena IG-nya ya bermasalah ya. Konten Pak, kita harus konten. Minimal di mana? Di platform yang Bapak Ibu suka, yang bisa, yang Bapak Ibu bisa kuasai. Ini contohnya Instagram ya. Ini di Instagram nih. Oke, saya ngonten nih Pak. Ya, ngontennya apa? Karena saya hobinya fotografi, food fotografi, gitu ya. Ya, saya lebih banyak ke food fotografi. Ngonten gitu Pak. Ini akun saya. Ya, tapi ini udah bisa diselamatkan, tapi masih belum saya publish gitu ya. Makanya saya apa bionya ininya masih saya tutup. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu ya, konten organik tanpa iklan ya. Follower saya 10.000 gitu Pak. Organik loh maksudnya ya. Saya nggak ngiklan nggak apa kayak gitu. Cuman ya pokoknya posting-posting begini kayak gitu Pak ya. Kayak gitu. Oke. Itu Pak. Simple-simple aja sebenarnya. Itu konten ya supaya kita eksis Pak sebenarnya ya nanti kalau kita eksis dikenal tahu orang tuh akan ngikutin makanya nanti belajarlah yang namanya estimasi ya yang namanya estimasi sosial media atau estimasi Instagram gitu harus tahu Bapak Ibu ya ini saya lagi off di Instagramnya ini sebenarnya tadinya berapa ya saya lupa 14.000 atau berapa karena saya udah lama hampir 4 bulan gak ngonten jadi turun pasti turun gitu ya seperti itu. Dan saya tidak pernah beli follower, tidak pernah beli apa nambah follower gitu-gitu nggak mau. Jadi organik itu betul-betul dari konten, ya. Jadi postingan di IG-nya juga harus bagus, ya. Di reels-nya, nah itu juga harus menarik. Terserah isinya mau apa, Pak. Ya, kalau saya lebih kalau reels itu lebih ke motivasi. Oke. Kalau fit ya, fit itu di depan ini lebih ke hobi. Kalau reels motivasi. Ya ini sejak akun saya di hack orang, nah ini turun nih si reelsnya. Makanya yang ngeplaynya sedikit. Gitu. Kalau belum kencang tuh, ya sampai yang ngeplaynya tuh banyak, yang like-nya tuh banyak tuh, ya, tuh sampai ratusan ribu. Gitu Pak. Ini konten Pak Ibu, bikin videonya.
Ya, ngedit harus bisa. Pakai CapCut, InShot, atau pakai yang lain. Sekarang udah ada AI. CapCut Capcut ya bahasanya. CapCut yang artificial intelligence ada. Gitu ya, sudah lebih mudah kayak gitu. Pakai Canva bisa gitu, Pak. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau mendapatkan yang namanya database. Kalau nggak bisa ngonten, aduh kayaknya kok bisa dihack, ya itulah kita nggak pernah tahu ya, karena ngehack itu kan kadang-kadang random. Ya, random itu maksudnya mana yang bisa dijebol apa segala macam. Karena waktu itu juga kesalahan saya tampilkan nomor WA di depan, nomor WA utama ya, nomor WA akun. Jadi yang dihack pertama itu nomor WA-nya, terus kemudian dihack akun-akunnya, karena yang terhubung dengan akun-akun, termasuk saya IG, Facebook itu kena, karena akunnya pakai nomor itu, gitu ya. Nah itu kenapa bisa ya seperti itu Pak. Ya jangankan akun saya yang masih receh begini ya Pak ya, akun besar aja itu biasanya bisa kena. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi harus ngonten kayak gitu. Kalau nggak ngonten, ya harus ngiklan. Terserah Bapak Ibu ngiklan di TikTok lah, mau di Facebook, di IG, gitu ya, atau di Google terserah. Atau mungkin kalau kayak di agent properti itu ada platform-platform khusus ya di Rumah 123 atau di apa tuh namanya banyak ya gitu. Silakan, tapi lakukan iklan. Iklan itu untuk dapat apa? Untuk dapetin database supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan database. Begitu Bapak Ibu. Oke? No. Ternyata kok ya Kang Dion ngomongnya bukan ngomongin bisnisnya ya. Iya Pak, saya ngomongin dulu yang harus saya sampaikan dulu nih. 1 jam saya harus sampaikan dulu begitu. Oke, karena kebiasaan webinar pada umumnya itu pasti langsung ngomongin dulu bisnisnya apa, langsung dudut. Ya, saya enggak. Silahkan, saya akan buka dulu mindsetnya, saya akan buka dulu paradigmanya, dan juga akan buka tentang realitanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke ya, saya lanjut sampai di sini. Ya, cukup mengerti, cukup paham, atau pusing dengan sedikit penjelasan saya. Oke, coba kasih feedback ke saya. Izin saya minum dulu ya. Dia ini di tangan Oke, paham. Oke, ya, paham, lanjutkan, paham Pak. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu. Oke, makanya kenapa Bapak Ibu itu kalau mau bisnis online harus belajar apa yang namanya skillnya. Oke, skill yang paling mudah kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu nih, yang wajib atau yang perlu? Kira-kira apa skill yang harus Bapak Ibu pelajari? Apa kira-kira? Ayo. Ya. Oke. Nah, kalau di masak, ngiklan, public speaking, CEO, DM, konten, copywriting, wah banyak juga ya Pak ya. Ya, satu yang Bapak Ibu harus pelajari pertama tadi ya, harus pede, harus bisa ngomong. Itu aja. Terserah Bapak Ibu mau ngonten, mau tidak gitu. Ya, tapi itu dulu. Oke. Jadi nggak bisa nanti Bapak Ibu hanya posting-posting. Udah. Yang terjadi kebanyakan posting-posting, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang nge-like. Gimana mau dapat database? Bingung ya, ada stres. Ya, makanya Bapak Ibu harus bisa ngomong dulu. Ngomong tuh maksudnya nggak harus jadi public speaking ya, enggak. Tapi Bapak Ibu harus pede lancarin ngomong di WA. Lancarin pede di WA, minimal itu dulu. Makanya yang Bapak Ibu harus pelajari pertama adalah copywriting. Menulis Bapak Ibu. Oke. Menulis di mana? Menulis di WA. Gitu. Pertama itu Bapak Ibu, ya. Ini saya langsung next ke ini nih. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus kuasai pertama itu adalah copywriting. Tapi copywritingnya di mana minimal? Di WA Bapak Ibu. Di WhatsApp. Oke, maka lakukan buat copywriting yang baik. Ya, copywriting promosi, mungkin nanti juga personal branding,
Ya, itu ada bionya Bapak Ibu. Jadi bio itu di WA ya Bapak Ibu, ya itu jangan asal bio aja. Ya, ya mohon maaf nih kalau misalnya di bionya hanya cuman alhamdulillah. Apalagi kalau nama. Nama itu kalau kita udah join apalagi join bisnis ya. Tulisannya tuh bisnis online, ya konsultan bisnis, ya. Nggak ada namanya tuh Pak. Udah gitu mohon maaf nih, fotonya fotonya ya, fotonya foto yang lain bukan foto dirinya. Foto peliharaan, foto pemandangan, gitu ya, foto kartun misalnya gitu, yang bukan kartun kita maksudnya ya. Kalau sekarang kan ada AI itu. Nah, maka perbaiki Bapak Ibu seperti itu di WA-nya dulu, karena Bapak Ibu akan menangkap database itu pasti WA selain email ya. Makanya kuasai itu Pak, gitu. Nanti harus bangun database-nya gimana, nanti bikin funnel-nya gimana. Nah itu semua ada di dalam namanya WhatsApp marketing. Ya, kalau Bapak Ibu, waduh saya database-nya sedikit, lead-nya sedikit, ya ngonten. Tapi ngonten males, nggak bisa, harus edit video, harus ini segala macam, nggak ada waktu. Ya, ya bisa tuh belajar. Oh iya benar, ya ChatGPT atau Gemini, ya benar betul. Nih, saya coba lihat ini ya, apa namanya eh, ChatGPT atau Gemini. Nih, oke. Saya juga lebih banyak ngobrolnya dengan AI justru. Gitu ya. Nih, coba saya buka dulu Gemini ya. Nah, lebih banyak Bapak Ibu saya ngobrol dengan AI. Ini contohnya ya. Ini saya bikin sampai saya bikin e-book sampai bikin materi apapun nih. Nih dilihatnya di samping kiri ya. Ini saya apa tanya ke Gemini ya, dulu Bard, sekarang namanya Gemini berubah. Ya, atau ke ChatGPT gitu. Open. Ya, saya belum kebuka nih. Oke. Waduh, gambarnya langsung. Nah, ini sudah berubah nih. Saya udah lama nggak open AI, chat open AI. Nah, balik lagi ke sini. Oke. Ya, jadi bisa tuh pergunakan itu. Oh iya, sorry, sorry. Saya lupa jadi alamatnya. Karena ada keseringan pakai ini, Bapak apa Gemini gitu ya. Karena Gemini itu lebih up to date. Karena yang ini saya nggak apa namanya nggak pakai yang Pro gitu. Jadi apa ChatGPT hanya untuk desain aja. Aduh, ini mulai teka-teki nih. Ah, lama lagi ya. Oh, lama dia karena udah lama. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu belajar copywriting dari sini bisa. Itu manfaatkan teknologi. Tuh. Ya, kalau saya biasa sekarang di ChatGPT itu biasanya Pak saya pakai buat ini apa namanya desain. Ya, desain di mana? Di Leonardo terutama. Ya, kalau Bing terlalu panjang ininya. Leonardo. Leonardo.ai ya, kayak gitu. Ya, itu kita memanfaatkan untuk teknologi. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu belajar apa? Ya itu tadi WA marketingnya. Oke. Nah, ini. Oke. Belajar WA WhatsApp automation, belajar teknik CRM ya, Customer Relationship Management. Terus nanti harus belajar juga integrasi WhatsApp dengan ChatGPT. Ya, sudah tahu Bapak Ibu kalau WhatsApp kita bisa dikonekkan dengan ChatGPT? Sudah tahu belum? Yang sudah atau yang belum, coba ketik angka 5. Jadi WhatsApp kita itu bisa dikoneksikan dengan ChatGPT. Oke? Ya, nanti jadi bisa untuk apa? Bisa untuk CRM atau Customer Relationship Management. Keren tuh Bapak Ibu. Mau nggak punya kayak begitu? Cuman saya nggak aktifin. Mau punya nggak? Coba kalau mau, ketik mau. Kalau mau punya, nanti saya kasih. Saya kasih ya. Saya ajarin maksudnya ya. Saya nggak cuma dikasih aja. Kalau kasih aja bingung nanti. Gimana nih caranya?
Saya ajarin maksudnya. Gimana caranya integrasi WhatsApp kita, nomor WhatsApp kita dengan ChatGPT. Jadi nanti kalau mau nanya apapun bisa ke WhatsApp Bapak dan Ibu. Gitu ya. Di WhatsApp-nya bisa tanya gitu. Tanya apa? Terserah. Mau nanya, kita bisa branding di WhatsApp kita dengan ChatGPT. Ya, Bapak Ibu saya seorang sales motor, sepeda motor atau mobil Honda gitu ya. Integrasi AI dengan Canva itu udah biasa. Ya, Canva dan AI itu udah bawaannya. Sekarang WhatsApp maksudnya, Bu. Ya, WhatsApp dengan ChatGPT. Ya, jadi di branding diri kita. Nanti tanya, oh ini siapa? Oh Pak Ahmad Fauzan. Pak Ahmad Fauzan itu siapa? Ya, kita setting supaya nanti si AI ini atau ChatGPT mengatakan diri kita ini siapa. Disetting sama kita. Pak Ahmad, oh saya seorang pebisnis online. Produk saya misalnya umroh, haji, dijelaskan perusahaannya apa. Ya itu. Caranya gimana Mas? Ya nanti Pak. Kalau saya ajarin sekarang, selesainya subuh webinarnya. Ya, tapi nanti saya ajarin. Ya, saya sih berusaha untuk tidak pelit lah. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya mau nggak bisa ngonten, belajar namanya Facebook dan Instagram Ads atau Meta Ads. Ya, minggu lalu, hari Rabu kemarin jadwal saya itu adalah eh, private ya. Private itu maksudnya tidak dipublish gitu kan, hanya khusus untuk tim saya dan orang-orang yang memang mau belajar ya. Nanti caranya gimana mau belajar, saya ajari. Gitu Bapak Ibu.